Sebagai warga Indonesia, kita pasti tahu dong kalau Indonesia ini kaya banget dari alam, budaya, bahasa, dan semua-muanya deh. Termasuk nih mengenai mitologi. Kalau biasanya aku membahas tentang mitologi dari Yunani, Romawi, Mesir kuno, Celtic, Nordik, dan lain-lain, kali ini aku bakal menceritakan ke kalian mengenai mitologi di negeri kita sendiri, di Indonesia. Lebih tepatnya aku bakal menceritakan mengenai mitologi Jawa yang terkait dengan Gunung Merapi. Aku Gusti Gina, dan ini Alkisah. Siapa sih yang gak tahu dengan Gunung Merapi? Aku yakin kamu pasti tahu, atau kamu pernah ke sana. Ya, Gunung Merapi kan memang terkenal banget nih dengan keindahannya, tapi juga terkait dengan mistiknya. Karena Gunung Merapi masih dipengaruhi oleh mitologi Jawa yang berkembang pada zaman dulu dan dipercaya hingga sekarang. Di zaman sekarang ya guys, aktivitas Gunung Merapi itu bisa dipantau oleh BPPTKG. Dan kita sebagai warga juga bisa memantau dong lewat sosial media mereka. Nah, hal ini juga bisa menjelaskan nih kepada masyarakat tentang aktivitas erupsi secara saintifik. Selain itu juga, informasi dari BPPTKG juga bisa membuat kita untuk meminimalisir dampak bencana seperti melakukan evakuasi dini. Tapi, kalian tahu nggak sih guys, gimana orang Jawa pada zaman dulu mengartikan aktivitas Gunung Merapi? Di zaman dulu, fenomena alam belum bisa dijelaskan secara ilmiah, secara saintifik gitu kan, karena ilmu pengetahuan masih dalam proses perkembangan. Yang pertama kita bakal membahas mengenai asal-usul Gunung Merapi versi mitologi Jawa. Oh ya, sebelumnya aku mau disclaimer, aku ini kan bukan orang Jawa, dan aku tidak begitu bisa berbahasa Jawa. Apabila ada kesalahan kata pengucapannya, mohon dimaafkan. Menurut cerita dari kitab-kitab kuno, Gunung Merapi awalnya bernama Jamur Dwipa dan terletak di Laut Selatan Jawa guys. Nah, gunung ini menjulang tinggi, dijaga oleh sepasang kakak beradik pengrajin keris. Kemudian di dunia lain alias dunia para dewa, mereka ini melihat pulau Jawa yang nyaris tenggelam karena lebih condong ke arah barat. Nah, akhirnya para dewa pun berniat memindahkan satu gunung ke tengah-tengah sebagai penyeimbang. Gunung yang dipilih adalah Gunung Jamur Dwipa karena letaknya tidak begitu jauh. Gunung Jamur Dwipa ini adalah Gunung Merapi. Tapi sayangnya guys, pada saat itu pengrajin keris penghuni hutan itu belum merampungkan pekerjaannya dan mereka meminta waktu sedikit kepada para dewa. Tapi para dewa ini menolak dan mereka buru-buru memindahkan gunung ke lokasi Merapi saat ini. Kedua pengrajin keris ini memang memiliki rumah kan di hutan tadi, lokasi Gunung Merapi. Mereka di sana juga memiliki kayak tungku pembuatan dari keris-keris. Bahkan mereka itu membuat keris hanya dengan tangan mereka sendiri. Jadi ibaratnya kayak pengrajin keris yang sakti gitu loh guys. Dan rupanya mereka ini mengancam karena mereka itu dipindahkan secara paksa dengan kondisi tungku perapian mereka itu masih menyala, maka kelak akan terjadi petaka abadi. Abadi guys, artinya petaka itu akan selalu ada selamanya. Nah, cerita ini juga yang membuat magma di dalam Merapi hingga kini nggak henti-hentinya memanas. Artinya hanya menunggu waktu saja Gunung Merapi meletus dan apinya keluar. Kalau kalian membaca berita akhir-akhir ini, memang aktivitas Gunung Merapi bisa dibilang lagi meningkat ya. Bahkan sudah dilakukan evakuasi dini kepada warga yang tinggal di sekitaran lereng Gunung Merapi. Semoga saja semuanya selamat, sehat, tidak ada korban jiwa. Kita doakan bersama. Oke, kita lanjutkan mitologi Jawa mengenai Gunung Merapi yang ternyata berkaitan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Nah, cerita ini aku dapatkan dari buku mitologi Jawa yang ditulis oleh Dr. Andes Budiono Herosatoto. Aku bakal menceritakan ke kalian, dan aku baru tahu loh ternyata Gunung Merapi ini terkait dengan Kanjeng Ratu Kidul. Di dalam mitologi Jawa, aku yakin sih kalian pasti tahu dengan Ratu Kidul. Keberadaan Ratu Kidul ini sangat diyakini oleh masyarakat Surakarta dan Yogyakarta sebagai istri dari raja-raja dinasti Mataram Islam, yaitu sejak zaman pendiri kerajaan Raden Sutawijaya yang kemudian bergelar Panembahan Senopati.
Ceritanya begini guys, jadi pada saat itu Panembahan Senopati ini mendapat wahyu pada suatu malam. Dan Ki Jurumertani, paman sekaligus penasehatnya, belum merasa yakin nih kalau kemenakannya itu telah menerima wahyu. Untuk memastikan, akhirnya Panembahan Senopati diminta bertapa ke Laut Kidul. Sedangkan Ki Jurumertani bertapa ke Gunung Merapi. Setelah mengetahui hal ini, Ratu Kidul menemui Panembahan Senopati dan diajaknya nih Senopati ke keratonnya di dasar samudra. Karena memang Ratu Kidul ini kan keratonnya atau kerajaannya ada di bawah laut gitu kan. Kemudian pertemuan dari Ratu Kidul dan Panembahan Senopati ini ternyata membuahkan rasa-rasa cinta di hati mereka. Akhirnya mereka menikah. Kemudian Panembahan Senopati ini mengajak istrinya alias Ratu Kidul ini agar mendampinginya menjalankan kerajaan Mataram di atas permukaan laut alias di darat. Tapi guys, secara halus dan secara sopan, Kanjeng Ratu Kidul ini menolak. Dia mengatakan hal itu tidak bisa. Dia tidak bisa meninggalkan keratonnya di bawah laut, dan di sisi lain juga dia itu kan dari bangsa peri atau jin. Ya, walaupun Ratu Kidul ini tidak mendampingi Senopati, dia berjanji sih guys akan selalu membantu Senopati jika keraton Mataram sewaktu-waktu menghadapi bahaya. Lalu, sisi cerita lain dari Ratu Kidul ini berkaitan dengan panglima dia yang bernama Nyai Rara Kidul. Nyai Rara Kidul ini beserta wadia balatnya diutus Ratu untuk melakukan perjalanan ke puncak Gunung Merapi yang letaknya itu di sebelah utara ibu kota Keraton Mataram. Tujuannya untuk menjenguk sahabatnya yang juga besan atau orang tua menantu Kanjeng Ratu Kidul. Tentu aja Nyai Rara Kidul ini kan berangkat gitu kan, berangkatlah dia karena sudah diutus oleh Kanjeng Ratu Kidul. Rupanya guys, sepanjang daerah yang dilalui oleh Nyai Rara Kidul, mulai dari arah Samudra Hindia sampai ke arah puncak Gunung Merapi, ada suara gemeresak dan hingar-bingar yang itu menandakan sedang lewatnya Tundan Belis atau perjalanan estafet iblis yang dinaiki oleh Nyai Rara Kidul. Nah, si Nyai Rara Kidul ini diiringi juga nih sama demit merekayangan atau iblis, jin, siluman, dan sejenisnya. Yang mereka itu semua adalah tentara dari Nyai Rara Kidul. Dalam perjalanannya, para prajurit siluman, iblis, dan jin ternyata menebarkan segala jenis baksil penyakit atau kuman-kuman di sepanjang wilayah yang dilewatinya. Yang kemudian penyakit itu akan menyebar di desa dan kota di sekitarnya karena terbawa angin kencang yang mengiringi perjalanan rombongan. Nah, akhirnya berjangkitlah wabah penyakit di masyarakat dan dinamakan dengan pagebluk, wabah atau sampar. Kalau zaman dulu guys, masyarakat itu percaya apabila terjadi wabah atau penyakit, artinya penyakit itu berasal dari rombongan Nyai Rara Kidul yang disebarkan oleh siluman, jin, dan bangsa dedemit lainnya. Nah, untuk menghindari menularnya berbagai macam penyakit yang mewabah, dinasehatkan juga nih oleh para sesepuh atau tetua masyarakat di sana agar tidak terjadi Tundan Belis. Semua orang tua, muda, dan anak-anak segera keluar rumah dan membunyikan tetabuhan atau kentongan. Hal ini guys tujuannya biar membuat perasaan Nyai Rara Kidul itu gembira karena dia disambut di sepanjang perjalanannya. Selain itu juga agar terhindar dari kemarahan Nyai Rara Kidul. Setelah membaca cerita ini, aku langsung terpikir apakah di Gunung Merapi itu sewaktu-waktu ada Nyai Rara Kidul atau bahkan Kanjeng Ratu Kidulnya yang kesana. Mitos lainnya terkait dengan Gunung Merapi adalah adanya Keraton Merapi. Keraton Merapi ini guys katanya udah ada semenjak zaman Keraton Mataram. Nah, bedanya Keraton Merapi semuanya dihuni dan dikendalikan oleh bangsa jin, sedangkan Keraton Mataram itu dihuni dan dikendalikan oleh manusia. Jadi beda bangsa gitu ya guys. Nah, Keraton Merapi dikenal memiliki hubungan yang sangat erat dengan Keraton Mataram pada masa lampau. Bahkan ada cerita nih yang mengatakan jika Keraton Merapi membantu Kerajaan Mataram,
untuk mengalahkan kerajaan Pajang dengan cara menewaskan pasukan kerajaan Pajang lewat letusannya. Dan di Keraton Merapi mereka itu punya nama tokoh-tokoh penting gitu guys di sana. Nama-nama mereka itu juga sangat tidak asing bagi warga di sana. Atau jangan-jangan kamu udah pernah dengar nama-nama tokoh dari Keraton Merapi. Tokoh pertama nih adalah Eyang Merapi. Nah, Eyang Merapi ini adalah seorang raja alias pemimpin dari para makhluk gaib yang mendiami Keraton Merapi. Selanjutnya ada Eyang Sapu Jagat yang merupakan penunggu kawah Merapi dan menjadi pengambil keputusan apakah Merapi akan meletus atau tidak. Nah, Eyang Sapu Jagat ini memiliki 2 orang panglima yang bernama Kiai Grinjing Wesi dan Kiai Grinjing Kawat. Lalu yang ketiga adalah tokoh Eyang Megantara. Kalau Eyang Megantara ini merupakan salah satu tokoh pemuka yang tinggal di puncak Merapi. Tugasnya untuk mengendalikan cuaca dan mengawasi daerah sekitar Merapi. Selanjutnya adalah Nyi Gadung Melati. Dari namanya aja udah Nyi ya, artinya wanita. Nah, dia ini adalah pimpinan para pasukan wanita Keraton Merapi dan bertugas untuk menjaga kesuburan tanaman dan juga menjaga binatang ternak di sekitar Gunung Merapi. Lalu ada Eyang Antaboga. Kalau Eyang Antaboga ini ditugaskan untuk menjaga keseimbangan gunung agar tidak sampai tenggelam ke dalam bumi. Lalu ada Kiai Petruk. Nah, Kiai Petruk ini bertugas terhadap keselamatan penduduk Merapi. Kiai Petruk ini guys bertugas untuk memberitahu warga ketika akan terjadi letusan sehingga mereka dapat menyelamatkan diri. Wujud dari Kiai Petruk ini biasanya berupa gumpalan asap. Jadi kalau ada asap dari Gunung Merapi yang membentuk seperti Petruk, itu adalah Kiai Petruk katanya. Artinya warga harus segera menyelamatkan diri guys. Selanjutnya ada Kiai Sapu Angin. Kalau Kiai Sapu Angin ini bertugas untuk mengatur arah angin dan juga salah satu pimpinan roh halus. Lalu ada Kiai Wolawali yang merupakan salah satu tokoh yang tinggal di istana Keraton Merapi. Tugasnya menjaga dan membersihkan teras Keraton Merapi. Dan yang terakhir adalah Kartadimejo. Dia adalah komandan pasukan. Kartadimejo juga bertugas untuk menjaga ternak dan satwa yang ada di gunung. Jadi setiap tokoh di Keraton Merapi ini memiliki tugasnya masing-masing guys. Dengan kata lain, tokoh-tokoh inilah yang menjadi simbol pengertian dari aktivitas Gunung Merapi di masyarakat Jawa pada zaman dulu. Mitos tradisional yang aku ceritakan tadi memang sudah ada sejak zaman dulu sampai sekarang. Bahkan hal ini jugalah yang memberikan image atau memberikan kesan kalau Gunung Merapi ini mistis guys. Ya karena memang sampai sekarang masih banyak yang percaya gitu kan tentang kemistikan Gunung Merapi. Tapi kan bangsa jin memang ada gitu kan. Hal ini guys bisa kita pertimbangkan dari cerita-cerita para pendaki di Gunung Merapi. Mereka bilang ya ada banyak spot-spot angker di Gunung Merapi. Salah satu yang terkenal tuh ada hutan patuk alap-alap yang digunakan sebagai tempat penggembalaan ternak milik Keraton Merapi. Ada juga hutan gamelan dan bingungan serta hutan pijen dan belumbang. Katanya beberapa jenis binatang keramat tinggal di hutan sekeliling Gunung Merapi. Kemudian yang pastinya aku yakin kalian sudah pernah mendengar apalagi suka nontonin video-video cerita pendakian di Gunung Merapi, yaitu Pasar Bubrah. Nah pasar ini konon guys itu tuh pasar orang gaib alias pasarnya dari Keraton Merapi. Keadaan di lokasi ini guys cukup datar dan didominasi dengan bebatuan sisa letusan terdahulu. Lalu juga ada terdapat pepohonan yang tinggi besar. Selain itu jaraknya juga hanya 1 km sebelum kawah puncak Merapi. Hal inilah yang membuat Pasar Bubrah menjadi lokasi favorit untuk beristirahat. Biasanya sih banyak pendaki yang mendirikan tenda di sini untuk bermalam dan menunggu matahari terbit keesokan harinya. Banyak orang yang percaya kalau batu-batu di sekitaran Pasar Bubrah itu adalah kursi, meja, atau warung yang dipakai oleh bangsa jin yang dari Keraton Merapi. Katanya kalau kita sampai di sana kita harus menjaga perilaku dan perkataan kita. Dan yang terakhir, spot mengerikan di Gunung Merapi adalah bunker.
Konon katanya guys, di bunker itu ada suara orang menangis. Salah satu wisatawan tuh pernah masuk ke sana dan dia mencoba membuka, tapi ketika dia tinggalkan, dia mendengar suara tangisan. Serem banget sih. Guys, thank you udah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share sebagai bentuk dukungan kamu ke aku membangun channel ini. Bye.